Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti belum menentukan sikap terkait kelanjutan program kurikulum Merdeka Belajar. Lantas apakah kurikulum Merdeka Belajar akan dihapuskan di masa pemerintahan Prabowo Gibran? Kebijakan program pembelajaran kurikulum Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan sebelumnya. Abdul Mukti mengatakan Kemendikdasmen yang baru dipimpinnya akan melakukan kajian menyeluruh terkait kurikulum Merdeka. Ia Jadi menurut Adek bagaimana pendapat Adek tentang perubahan kurikulum? Menurut saya pribadi ya Bang, untuk perubahan kurikulum ini cukup kayaknya kurang efisien Bang. Soalnya menurut saya tuh Bang pribadi ya, kurikulum K13 tuh udah cukup efektif untuk pelajaran dan penerapan di siswanya. Kalau untuk Merdeka ini kayaknya terlalu makan banyak hal Bang, seperti kayaknya duit, waktu juga lah terkuras banyak Bang. Itu menurut Adek? Iya Bang. Kalau menurut Adeknya? Kalau menurut saya ya Bang ya, kurikulum Merdeka itu kan memang banyak pro dan kontranya. Kalau pendapat saya pribadi, kalau soal kurikulum K13 itu memang lebih cocok untuk diterapkan karena agak terfokus juga dengan pembelajaran. Kalau di kurikulum Merdeka ini kan kita tahu juga terlalu banyak hal-hal yang kayak selain pelajaran gitu loh Bang. Jadi para fokus siswa untuk belajar tuh kurang banyak terbagi. Cuma mungkin kalau kurikulum Merdeka lebih membebaskan murid-muridnya Kak. Jadi karena hal itu murid-murid di sini itu kayak kurang tegas gitu Kak, kurang ditegaskan. Jadi mereka itu daripada ada ilmu pengetahuannya meningkat, malah mereka terlalu dibebaskan untuk untuk mengetahui yang kurang penting gitu Kak. Kalau dari Cece? Kalau dari Cece sendiri itu mungkin sedikit akan memberikan kesulitan adaptasi terhadap siswa-siswinya karena harus menyesuaikan perubahan kurikulum dari K13 dari K13 menuju Kumar gitu. Menurut saya perubahan kurikulum mereka saat ini itu bagi saya kurang aja karena banyak beban ya, apalagi belajar drama harus sering latihan biar tampilnya bagus, sedangkan itu saya di bidang itu kurang, jadi saya kurang aja sih ya. Inti kurang ya. Kalau Eko sendiri apakah sama? Ya, saya sama dengan Ravanzi. Pendapat saya tentang kurikulum Merdeka ini cukup baik karena bisa bersosialisasi dan mengenal budaya-budaya lebih mendalam lagi. Menurut saya juga sangat baik karena kita bisa diskusi bersama teman-teman. Menurut pendapat saya adalah kurikulum adalah suatu intrakurikuler dan bisa mengembangkan bakat dan minat siswa. Kalau Adek, perubahan kurikulum sering kali dianggap perlu untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman. Pendapat saya perubahan kurikulum sangatlah bagus. Pendapat saya dari perubahan kurikulum itu sangat menyenangkan bagi saya. hal baiknya berupa kami dapat merasakan adanya perubahan dari kurikulum. Kan dulunya untuk kurikulum 13 kan banyak fokus ke materi pelajaran, sedangkan untuk Merdeka ini kan banyak ke praktek. Jadi untuk Merdeka Belajar ini cukup mengasah keterampilan kami untuk melakukan suatu keterampilan tangan. Cuman untuk negatifnya karena seperti tadi terlalu banyak menguruskan waktu, pikiran dan tenaga tuh terlalu habis Bang. Kalau menurut Adeknya gimana? Baiklah, untuk sisi positif yang saya rasakan dari perpindahan kurikulum ini Bang, ya seperti yang dibilang Lucky tadi, kalau kurikulum K13 nih kita kan lebih terfokus ke materi. Kalau untuk kurikulum Merdeka nih, sisi positifnya tuh yang dirasakan siswa tuh ke sisi kreatif dan perpikiran kritis itu lebih terasa gitu Bang. Banyak pemikiran-pemikiran yang kreatif, bisa terfokus untuk belajar budaya-budaya di Indonesia gitu Bang. Dan untuk sisi negatifnya yang kayak tadi, terlalu banyak menguras waktu, menguras tenaga, karena kan lebih banyak praktek daripada itu. Juga tertinggal materi itu juga Bang.
Kalau untuk hal baik sendiri itu mungkin bisa untuk siswa-siswanya tuh jauh lebih kreatif ya, karena harus menemukan solusi-solusi dari setiap project-project yang harus diselesaikan. Terus hal negatifnya itu ngeluarin banyak biaya, terus juga ngeluarin waktu luang yang sangat besar. Kalau dari Umay sendiri bagaimana? Mungkin Umay sedikit mirip dengan Chelsea karena kan untuk hal baiknya kan mungkin kita lebih meningkatkan kreativitas kita, terus pengetahuan kita mungkin terhadap hal-hal yang di luar mata pelajaran itu meningkat. Nah, tapi untuk hal negatifnya yaitu bisa memakan waktu yang kita butuhkan untuk mata pelajaran yang kita minati untuk kedepannya gitu kan. Menurut saya hal baik dalam kurikulum Merdeka ini seperti bisa memilih pelajaran yang kita minatin. Sedangkan yang hal buruk itu banyak menguras uang, tenaga, dan waktu. Kalau Eko sendiri, ada yang sama? Ya, saya sama juga sama Alvarenzi. Kalau hal buruknya juga menguras tenaga dan waktu. Kalau hal baiknya sama dengan Alvarenzi sendiri ya. Hal baik yang saya rasakan tentang kurikulum ini yaitu lebih banyak praktek dan lebih banyak mendalami hal-hal dalam belajar. Dan hal buruk yang saya rasakan yaitu tentang pengeluaran seperti bahan-bahan untuk praktek yang tidak dibiayai oleh sekolah. Hal baiknya bagi saya yaitu kita bisa mengenal budaya, dan hal buruknya kita sering mengeluarkan uang. Hal baiknya saya dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat kekompakan dari kelompok. Hal buruknya duit saya habis gara-gara membeli bahan-bahan untuk kelompok. Hal baiknya bisa berkomunikasi dengan baik dan mendapatkan banyak teman. Hal buruknya bisa menghabiskan duit berbagai banyak kelompok dan bisa yang tertentu buat kelompok yang Bisa menciptakan ruang pembelajaran yang positif. Kalau menurut Adek, Kurikulum yang baru biasanya mengintegrasikan keterampilan seperti literasi digital, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Untuk dampak positifnya tuh dengan materi P5 yang dilaksanakan tuh, jadi saya sendiri jadi lebih paham tentang kebudayaan di Indonesia kayak tari daerah, makanan, dan lain-lain. Nah, untuk materi baru nih juga kami jadi lebih paham tentang dampak bullying dan lain-lain gitu loh, Bang. Jadi pengetahuan kami tentang hal-hal yang kayak gitu tuh jadi lebih terampil. Nah, kalau untuk sisi negatifnya ya itu menguras waktu juga, capek, dan dampak terhadap saya itu uang. Ya, mengurangi uang. Gimana ya? Untuk proyek-proyek P5 tuh menguras banyaknya uang, Bang. Banyak bikin makalah dan lain-lain. Itu dampak negatif. Iya. Baik. Kasih jawabannya. Kalau menurut Adek tuh bagaimana, Adek? Apa tadi soalnya, Bang? Apa dampak yang dirasakan dari Adek sendiri terhadap perubahan kurikulum? Di kurikulum Merdeka ini kami dipelajari untuk cara berpikir kritis. Untuk sebelumnya, untuk kurikulum K13, para guru tuh lebih mencondong untuk memberi materi dan murid-murid itu memahami. Kalau untuk kurikulum Merdeka, kami sebagai siswa tuh harus mencari dan mengurik-urik materi itu sendiri. Jadi kesannya tuh kami mencari materi dan kami menjelaskan. Jadi menimbulkan pikiran-pikiran yang lebih luas untuk berpikir. Terus untuk keterampilan sama. Karena dulu untuk kurikulum K13 kami hanya ditampilkan untuk mengetahui budaya-budaya, cuman kami tidak dipraktekkan, jadi kayak kurang apa ya, Bang? Jadi kesannya itu kayak kurang baik gitu, Bang, kalau tidak dipraktekkan langsung. Jadi untuk kurikulum Merdeka ini kami dipraktekkan, jadi lebih mudah ingat dan ingatan itu lama. Tingkat kreativitas Umay meningkat, lalu juga Umay lebih bisa untuk public speaking depan teman-teman Umay, Kak. Terus banyak presentasi ya. Terus selain itu juga pengetahuan Umay tentang yang seperti lagi dipelajari ini, bullying, itu juga meningkat. Kalau dari Cece sendiri? Kalau dari Cece sendiri itu nambahnya wawasan Cece dalam penanganan masalah atau ya masalah gitu. Terus juga kalau dampak positifnya yang Cece rasain. Kalau yang positifnya itu kalau negatifnya itu sendiri, Cece ngerasain kayak itu tadi, uang dikeluarin tuh dalam jumlah yang juga lumayan. Terus juga waktu juga terkuras, waktu untuk benar-benar
benar-benar belajar itu juga berkurang dan harus ngeluarin dan ngerelain banyak hal. Pak, bagi diri sendiri dalam kurikulum P5 ini, menurut saya dalam pembelajaran itu saya dituntut untuk berkreativitas dalam belajar. Kalau Eko sendiri dengan ada P5, dengan ada P5, jadi keterampilan saya menjadi lebih baik dan meningkat. Ya, dampak yang saya rasakan dari kurikulum Merdeka ini yaitu menambahnya wawasan bagi saya dan kegiatan bagi saya yaitu lebih aktif karena seringnya berdiskusi maupun membuat karya-karya seni. Dampak bagi saya yaitu bisa menambah kreativitas bagi saya. Dampak saya diri sendiri, saya adanya P5, saya bisa belajar tentang drama, nari, dan kebudayaan-kebudayaan lainnya. Kalau Adek? Dampak dari saya sendiri dari jam P5 itu terganggu saat jam pelajaran. Dampak yang dapat saya rasakan yaitu kesempatan untuk mengeksplorasi diri, bakat dan minat saya. Kalau menurut Adek, fokus pada pembelajaran berbasis proyek atau inovasi individu pada pengembangan keterampilan praktis dan Untuk dampak sosial di kurikulum Merdeka ini kami diajari untuk mengenal lebih dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi karena adanya pengenalan tersebut, sifat sosial kami itu semakin kuat bang atas memahami kebersamaan. Terus kami tidak disarankan untuk membuli dan kami dilarang keras untuk membuli. Jadi kami lebih memahami, lebih diajarkan untuk memahami untuk memahami kawan gitu bang. Jadi sifat sosial kami di sini diajarkan. Ya, diajarkan. Terima kasih atas jawabannya. Kalau menurut Adek gimana, Adek? Dampak secara sosial gitu. Kalau menurut saya sih, saya juga setuju dengan gagasan di Bang Luki tadi tentang kebinekaan tunggal ikaan. Karena di dalam itu kan kita jadi lebih bisa memahami tentang teman-teman kita. Kayak kalau di materi P5 kan ada bullying juga. Jadi kita lebih tahu dampak bullying itu gimana. Jadi saya bisa untuk melakukan tindakan-tindakan yang kayak gitu tuh kita jadi lebih berpikir gitu. Kalau menurut Cece sendiri itu mudahnya bersosialisasi dan juga mudahnya memahami jalan pikir yang lainnya juga. kalau Uma juga sama kayak Cece, tingkat sosialisasi Uma meningkat, terus juga Uma bisa memahami apa opini-opini orang gitu. Jadi Uma bisa menerima opini dari teman-teman Uma yang lain lebih. Dampak secara sosial dalam kurikulum Merdeka ini bagi saya bisa meningkatkan kerjasama dalam kelompok karena pembelajaran tugas-tugas P5 yang dipelajari. Kalau Eko sendiri? Bagi saya sosial, kalau saya melihat dari teman saya kurang menarik karena ada P5. Berarti terasa bosan gitu. Dampak sosial bagi saya yaitu karena seringnya presentasi membuat saya tampil lebih berani dan berbanyaknya sosialisasi bersama teman-teman, jadi lebih akrab. Bagi saya yaitu kita sering diskusi sama teman-teman dan kita lebih akrab dengan teman-teman. Secara sosial lebih kompak dalam mengerjakan tugas. Dampak secara sosial berinteraksi dengan baik secara pekerja kelompok. Menurut saya, yaitu lebih mudah untuk bersosialisasi atau berkomunikasi dengan perubahan teknologi yang mendukung seperti contohnya alat komunikasi. Menurut Adek, ada peningkatan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Namun siswa yang kurang dukungan atau akses mungkin ketinggalan. Oke. Saya untuk perbedaan antara keduanya itu yang paling berpengaruh tuh kayak penjurusan bang. Kalau di K13 kan kita dijuruskan antara IPA dan IPS. Jadi kalau yang memang fokus minatnya ke IPA pilih IPA, kalau IPS pilih IPS. Jadi kan terbagi dua. Nah kalau untuk yang kurikulum Merdeka ini kan penjurusan peminatan. Jadi ada yang kelas full IPA, ada full IPS, bahkan ada yang campur. Kalau kami lebih pro yang ke kurikulum Merdeka nih bang, karena pastilah ada kan penjurusan tergantung kita minatnya kemana.
Jadi kadang kan ada anak yang setengah IPS setengah IPA, jadi itu cocok menurut saya. Iya. Makasih atas jawabannya. Kalau menurut Adek, apa bedanya? Ya, kalau untuk pembagian kelasnya untuk Merdeka ini sudah cukup bagus. Karena untuk kurikulum K13 dulu kan kebanyakan anak IPA juga pas perpindahan menaikkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kadang dia IPA, cuman pas jenjangnya ngambilnya IPS. Jadi untuk kurikulum Merdeka sekarang kayaknya sudah cukup bagus karena sesuai keminatan diri dan sesuai kemampuan diri. Terus untuk kurikulum Merdeka saat ini banyak memanfaatkan teknologi yang membuat para guru efisien dalam menyampaikan materi. Jadi para murid lebih paham dan lebih tertarik akan pelajaran karena memanfaatkan teknologi seperti Infocus. Karena Infocus kan kayak TV, jadinya serasa nobar gitu bang, ya asik gitu. Kalau Umay ambil satu hal aja ya kak, ini perbedaannya dalam pemilihan peminatan gitu kak. Kalau di kurikulum Merdeka kan kita ada yang digabung kelasnya, misalnya ada IPA aja, ada IPS, ada pun yang digabung. Peminatan ya. Jadi tapi kalau yang K13 kita hanya bisa memilih yang bagian IPS atau IPA saja. Oke. Kalau dari Cece? Kalau dari Cece itu sama, tapi juga ada perbedaan. Kalau biasanya di K13 kan itu lebih ditekankan pada teori sama pembelajaran. Sedangkan pada kurikulum Merdeka ini yang ditekankan itu adalah prakteknya. Menurut saya perbedaan kurikulum mereka dengan K13, kalau kurikulum mereka kan bisa memilih mata pelajaran minat, sedangkan K13 itu cuma ada pembelajaran IPA dan IPS. Kalau Iko sendiri? Menurut saya kurikulum Merdeka karena ada P5-nya, kalau K13 enggak. Perbedaannya yaitu di segi materi dan praktek. Di kurikulum Merdeka lebih banyak praktek, sedangkan di kurikulum K13 lebih banyak materi dan adanya P5. Bagi saya yaitu kalau kurikulum Merdeka itu kita dapat memilih jurusan. Kalau K13 kita hanya bisa memilih IPA dan IPS. Kalau kurikulum Merdeka adanya P5 dan K13 adanya UN. Kalau Adek? Kalau kurikulum Merdeka bisa memilih-milih mata pelajaran. Kalau K13 memilih IPA atau IPS. Menurut saya kurikulum Merdeka adalah pendekatan karakter dan keterampilan, dan K13 memilih jurusan seperti IPA, IPS. Kalau Adek? Sama, kalau kurikulum K13 kayak IPA, IPS. Kalau kurikulum Merdeka kita memilih sendiri apa yang kita mau pembelajarannya. Kalau untuk soal memilih ya bang, kayaknya kurang bisa memilih. Cuman kalau dibandingkan antara bagus kurikulum K13 dengan untuk Merdeka, kedudukannya ada sisi baiknya dan sisi buruknya. Kalau suruh milih sih, kayaknya saya pribadi lebih milih condong ke kurikulum Merdeka. Karena di kurikulum Merdeka ini, soal peminatan pembelajaran tuh sudah sangat cocok di diri saya. Tidak seperti K13 yang masih IPA dan IPS, gitu bang. Kalau menurut adiknya gimana? Kalau menurut saya kan di tiap kurikulum itu kan pasti ada plus dan posisi positif dan sisi negatifnya. Kalau nanya pendapat kami bang antara bagusan mana, kami pun punya pendapat positif dan negatif di kedua-dua kurikulum tuh bang. Kami kalau bisa milih sih kami lebih condong ke kurikulum K13 karena di K13 tuh kita lebih difokuskan untuk ke materi, jadi bisa fokus untuk jenjang universitas besok. Karena kalau di kurikulum Merdeka ini fokus kita terbagi untuk kebudayaan juga, karena kebudayaan itu kan ada diajarkan di seni budaya juga. Kalau bullying ini ada di PKN juga, jadi kami lebih condong ke K13. Saya lebih milih untuk kurikulum Merdeka karena itu juga ada penyeimbangan antara teori dan praktek juga, karena teori udah dipelajari saat pelajaran sedangkan prakteknya itu dipelajari saat P5. Kalau dari Umaynya? Kalau Umay mungkin netral ya kak, karena dua-duanya memiliki sisi positif sama negatifnya sendiri. Menurut saya K13. Kalau menurut saya kurikulum Merdeka. Beda ya berarti ya? Menurut saya pribadi, kalau di antara kedua kurikulum tersebut, keduanya sama-sama bagus. Dan saya mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut saya lebih bagus K13 karena kalau kurikulum Merdeka ada P5 itu kadang membuat jam pelajaran terganggu. Menurut saya lebih bagus K13 karena kurikulum yang lebih mudah dipahami dan dipelajari.
Kalau Adek, menurut saya lebih baik kurikulum merdeka karena kita bisa memilih pembelajaran yang kita. Bagusnya dari saya itu K13. Kalau Adek, Kalau pendapat dari saya, kurikulum merdeka. Jadi kalau untuk UN ini kami kurang setuju dengan adanya UN secara tiba-tiba kayak gini. Nah, karena untuk kurikulum merdeka tuh kita kan lebih banyak praktek dan belajar selain materi-materi gitu kan. Nah, jadi mungkin kalau misalnya diadakan UN untuk kami, angka kelulusannya itu mungkin bisa rendah, Bang. Karena kita tuh terlalu terfokus ke luar materi gitu, Bang. Jadi kalau misalnya memang ingin mengadakan UN lagi, saran saya sih Bang, tunggu beberapa tahun lagi. Misal untuk pergantian kurikulum kan 3 tahun paling minimal kan Bang. Jadi untuk angkatan yang baru masuk itu langsung pokoknya gitulah Bang. Jangan secara mendadak UN itu datang, ada jedanya gitu kan. Jadi udah beberapa tahun. Itu sih dari kami Bang. Baik. Kalau menurut Adek apa tanggapan Adek? Pokoknya untuk UN kayaknya saya kurang setuju. Bukan berarti saya takut untuk menghadapi UN. Cuman betul kata Wildan, karena untuk tahun sekarang kayaknya kami belum siap dalam menghadapi UN karena dalam masa proses pembelajaran kami banyak melaksanakan beberapa praktek ketimbang pelapasan kayak materi-materi. Jadi kalau untuk untuk UN tuh kayak kurang. Terus juga menurut saya kan UN tuh menentukan kelulusan seorang siswa kan. Jadi kalau kan UN tuh kan diurus oleh pemerintah. Jadi kayaknya pemerintah tuh tidak kayak hak untuk menentukan seorang siswa lulus atau tidak tuh kayaknya kurang, karena yang lebih paham atas diri kita sendiri itu lebih ke guru, dan juga kan tidak seluruh siswa lebih pandai ke materi-materi. Bisa saja mereka pandai di akademik dan kayak bola kaki atau segala macam. Jadi kayak tidak berpatokan di UN saja menentukan seorang siswa itu lulus, tapi lebih ke banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus ditentui. Mungkin kalau untuk kurikulum merdeka kurang efektif ya Kak, karena UN ini kan mencakup mata pelajaran yang udah tingkat lebih lanjut. Nah, karena kita masih di kurikulum merdeka, banyak waktu-waktu yang kita perlukan untuk peminatan itu jadi berkurang gitu Kak. Oke, kalau dari Cece sendiri? Kalau dari Cece sendiri, Cece mendukung nggak kalau untuk soal ujian UN, karena bagi Cece itu menunjukkan kompetensi setiap siswanya apakah mereka layak untuk melanjutkan ke tingkat selanjutnya atau tidak. Kalau masalah tentang P5 gitu, masalah project mungkin bisa juga itu jadi hal yang disampingkan gitu. Jadi tetap ada pengalaman secara teori dan juga secara praktek. Menurut saya UN untuk masih di kurikulum merdeka ini nggak cocok Kak, karena UN tuh dicocoknya di K13. Kalau Eko? Kalau saya sama dengan. Menurut saya sangat tidak cocok Kak, karena telah banyaknya tugas dan itu akan menambah tugas-tugas yang ada. Menurut saya juga tidak cocok karena adanya P5 akan mengganggu pelajaran lainnya. Bagi kami adanya jam pelajaran P5 dan terganggu saat jam P5. Nah, kalau bagi Adek? Tidak cocok Kak, karena UN cocoknya di kurikulum 13. Menurut saya tidak cocok karena lebih cocok ke K13 dibandingkan kurikulum merdeka. Kalau Adek? Sama, tidak cocok karena kurikulum merdeka sudah banyak pembelajaran kayak tugas-tugas gitu. Membuat kurikulum yang baru dengan cara kayak sistemnya itu kayak menggabungkan sisi positif dari K13 dengan Merdeka ini Bang, karena masing-masing itu kan ada positifnya. Contohnya kayak untuk kurikulum Merdeka tuh saya akan ambil kebudayaannya, untuk kebudayaan dengan bullying tuh dicampur aja dengan lebih difokuskan untuk masuk ke mata pelajaran di itunya. Soalnya kita lihat kan sekarang nih jam P5 untuk kurikulum Merdeka tuh terlalu santai. Jadi mending jam yang kayak gitu tuh dihilangkan terus dimasukkan ke mata pelajaran aja, digabungkan dengan K13 itu. Jadi langkah saya kayak buat kurikulum baru dengan menggabungkan sisi positif dari kedua kurikulum tadi. Itu menurut pendapat Adek. Ya. Kalau pendapat Adeknya gimana? Kalau misalnya saya diberikan otoriter dari pemerintah, otoritas
Kak, saya mungkin untuk memberi kurikulum baru kayaknya kurang tepat, tapi menggabungkan kurikulum yang sudah ada dan kurikulum yang lama. Jadi hal-hal baik yang dari kedua kurikulum ini digabungkan dan dijadikan satu. Saya ingin kalau untuk waktu P5 yang kayaknya kurang efisien, banyak anak-anak yang sering keluar tuh kayak mana tuh, kayaknya itu sangat tidak efisien. Jadi kalau untuk juga belajar tiap waktu belajar dan materi itu juga saya juga tidak setuju, karena itu tuh membuat jenuh seorang pelajar dalam belajar. Pokoknya pengen itu kayak ada waktu belajar, ada waktu untuk bermain, bukan bermain, cuman kayak lebih ke pelajaran, cuman tidak di luar lapangan. Ya, kayak mengasah keterampilan juga. Sama-sama hal dengan P5, cuman kayak lebih menyenangkan. Soalnya untuk P5 tahun ini kayaknya menurut saya kurang menarik, tapi pokoknya saya ingin memberi hal yang menarik bagi. Kalau Uma mungkin bikin sistem pendidikan yang keseimbangan antara K13 sama kurikulum merdeka, Kak. Jadi misalnya kalau ada tugas-tugas proyek itu bisa fasilitasnya jangan dibeli, tapi bisa mungkin dari bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Oke. Kalau dari Cece? Kalau dari Cece sendiri tetap menerapkan kurikulum merdeka, namun untuk karena banyak kendala terutama pada dana, mungkin bisa diberikan fasilitas oleh pihak sekolah. Kalau saya sebagai otoritas pendidikan, saya ingin menghubungkan K13 sama kurikulum mereka karena pelajarannya bisa lebih efektif. Kalau Eko? Kalau saya jadi menteri, P5 dihilangkan. Oke. Kami pengen kurikulum merdeka dan K13 tuh bisa digabung. Oh, ada? Kalau saya kurikulum merdeka dimajukan lebih maju dan diperkuatkan lagi, dan pelajaran P5-nya harus ditaati lagi. Yang saya lakukan adalah meningkatkan fasilitas-fasilitas sekolah dengan yang canggih dan tidak memberikan dampak negatif, memberi sarana dan prasarana. Menurut saya lebih bagus K13 dengan kurikulum merdeka dicampurkan saja. Untuk kritik untuk kurikulum baru pada era sekarang, kayaknya saya kurang setuju akan pembagian jadwal pelajaran, karena kurangnya guru-guru tuh kayak kurang koordinasinya tuh kayak kurang. Jadi para siswa tuh pas jam P5 tuh kayak sering keluar, jadi kayak tak terkendali lah pokoknya untuk materinya. Terus untuk saran untuk kedepannya, saran saya tuh lebih ke mencari hal-hal yang lebih menarik di hal P5, tidak hanya drama dan pelajaran kayak gimana ya, kayak untuk tahun ini kayak saya kurang menarik. Pokoknya untuk saran kedepannya lebih cari materi yang lebih menarik. Baik. Kalau menurut adiknya gimana? Kalau menurut saya kan kalau untuk kritik Bang, kami lebih mengkritik pada jam P5, karena betul yang kata Lucky tadi, di jam P5 itu sekarang tuh terkesan terlalu santai Bang. Jadi yang harusnya kita tuh fokus untuk praktek, tapi kayak malah santai-santai gitu. Kadang kan gurunya juga banyak tidak masuk, ya lo sering jam kos jam P5 tuh. Jadi kurang efektif waktunya tuh Bang. Kalau untuk saran mungkin dengan pernyataan yang di awal tadi, koordinasi antara guru-guru tuh ditingkatkan lagi untuk gimana ya, pokoknya sering harus biar terkendali gitu kelas itu Bang. Jadi di kelas tuh tidak cuma leha-leha, tidak cuma ngapa-ngapain, jadi biar ada gawe gitu pas P5 tuh. Nah, dan juga setuju juga dengan perkataan Lucky tadi yang untuk ide-ide P5 untuk kedepannya, karena kita nih terlalu sering tuh ngisi LKPD Bang. Jadi kami jam P5 tuh bosan. Pemerintah biasanya jauh lebih memikirkan tentang biasanya tuh di wilayah Jabodetabek, terutama untuk fasilitas, sehingga wilayah di luar Jabodetabek itu fasilitasnya sangat kurang gitu, terjadi ketimpangan gitu. Terus saran Cece ya itu tadi, supaya lebih diratakan gitu masalah fasilitas ataupun kepekaan pemerintah terhadap wilayah-wilayah yang lainnya. Oke, kalau dari Umaynya? Mungkin Umay lanjutan dari Cece, kalau kurikulum merdeka itu harus milih-milih dulu Kak dari jenjang sekolahnya gitu Kak. Jadi ada Umay dengar berita juga kalau misalnya dalam SD itu kan sering buat proyek Kak. Nah jadi otomatis itu bukan anak-anak yang bikin, malah orang tuanya gitu Kak. Jadi sebaiknya lihat jadi sebaiknya lihat dulu dari kritik atau saran kurikulum merdeka ini. Kalau kritik modul untuk P5 sekarang mungkin saya kurang menarik. Kalau sarannya semoga modul kedepannya lebih menarik. Terus kalau tugas-tugas P5 itu semoga
bisa difasilitaskan dari sekolah atau dibiarkan dari sekolah. Kalau Eka? Kalau kritiknya sama, kalau sarannya fasilitasnya lebih baik lagi. Kritik saya tentang kurikulum ini yaitu banyaknya tugas-tugas dan pengeluaran biaya yang dilakukan oleh siswa dan siswi. Dan saran saya agar dibiayai oleh sekolah alat dan bahannya. Kritik saya yaitu terlalu banyak tugas-tugas P5 dan saran saya yaitu pihak sekolah harus membiayai semua peralatan. Kritik kami karena adanya banyaknya tugas, sarannya hilangkan P5. Kritik saya di kurikulum Merdeka ini karena adanya P5 dan saya banyak tugas gara-gara pekerjaan P5. Saran saya hilangkan tugas P5. Kritik saya yaitu jangan terlalu banyak tugas kelompok dan saran saya membuat P5 yang lebih menarik. Oke, lanjut. Menurut saya jangan terlalu banyak tugas-tugas dan P5-nya. Sarannya lebih baik lebih efektif dan memberikan dampak positif. Khususnya tuh pada saat jam P5, pada saat pematerian itu tuh lebih dikreatifkan lagi, tapi kreatifnya itu masih masuk akal untuk dilakukan karena kan untuk program itu kan secara menyeluruh, jadi untuk dikreatifkan lagi dan jangan cuma itu aja tugasnya gitu bang. Kalau misalnya contohnya kayak tugasnya cuma dari awal LKPD aja tuh berpengaruh juga pada para siswa, jadi para siswa tuh merasa bosan dan suntuk, malah jadi cenderung bolos gitu bang, jadi itu kan berdampak negatif juga bagi sekolah. Jadi menurut saya yaitu dikembangkan lagi gitu. Kalau menurut adiknya? Pokoknya untuk harapan saya kepada sistem pemerintah saat ini, betul karena tidak menarik bagi siswa itu cenderung merasa bosan dan suntuk atas pelajaran. Dan saya juga memberi harapan kepada sekolah ini. Saya ingin sekolah ini lebih memiliki tidak hanya cenderung di akademik. Ya, pokoknya tidak menuntun kita dalam akademik saja, non akademik itu juga harus dikembangkan. Dan kepada uang yang ada itu harus dipergunakan untuk mengembangkan bakat, tidak hanya hal-hal fasilitas sekolah, tapi untuk mengembangkan. Kamu itu menjadi seorang pemimpin untuk membentuk SDM yang meningkat, bukan membentuk sekolah yang bagus. Jadi harapan saya ingin pokoknya mengembangkan minat bakat siswa itu lebih lagi. Pokoknya untuk sekarang itu kayaknya kurang. Akademik kita cukup tinggi. Ya, akademik kita emang cukup tinggi, cuman non akademik juga cukup tinggi. Jadi harus dipertinggi lah. Ya, harus dikembangkan lagi, dipertinggi lagi dan diperseimbangkan antara akademik dan non akademik. Ya, support juga gitu kan support. Akademik tuh. Ya, kami minta support dari atasan sekolah. Yang seperti kita ketahui kan, di siswa-siswa sekarang kan kita mempunyai bakat dan minat, tapi kurang dikembangkan karena tidak adanya dana yang membantu kita untuk berprestasi. Ya, untuk dana juga dan untuk support dari pihak sekolah, guru juga support. Selain support dari uang juga bang, kita juga butuh support mental ya kan, di akuan ini itu pokoknya. Jangan cuma sebatas lewat gitulah. Sakit juga kan berjuang atas nama sekolah, masa tidak ada dihargai. Itu sangat sakit. Tidak dihargai itu sangat sakit. Pokoknya kami ingin harga. Bukan harga, maksudnya uang juga perlu. Cuman hargailah kami yang berprestasi, jangan hanya diabaikan. Kami berprestasi ini untuk sekolah, bukan untuk pribadi. Ini nih untuk kepentingan mengharumkan nama sekolah. Bukan lebih mencari nama itu bukan. Kami ingin mengharumkan nama sekolah, mencari nama sekolah lebih tepatnya. Itu kalau misalnya memang ingin siswa-siswa yang berkualitas gitu Kak, mungkin sekolah bisa menyiapkan fasilitas yang bisa mendukung siswa-siswanya. Kalau dari Cece sendiri sama seperti Umay, adanya pendukungan dalam fasilitas dan yang lain-lainnya. Karena jika dilihat juga adanya kepedulian pemerintah terhadap tenaga kerja guru. Karena apa yang dilihat sesuai dengan yang diberita juga banyaknya tenaga guru yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pemerintah. Juga mungkin bisa ditingkatkan lagi dalam bidang kependidikan karena itu benar-benar faktor yang besar dalam Indonesia yang lebih maju lagi. Kalau harapan saya istirahatnya ditambah lagi jamnya
untuk berapa menit? Karena Kalau harapan saya bagian non akademik itu tolong minta didukung, bukan di akademik saja, non akademik juga ingin didukung juga dari sekolah. Harapan saya untuk kurikulum Merdeka ini agar tetap dilanjutkan. Bagi saya lebih baiknya dihapus karena kita sering mengeluarkan uang untuk peralatan. Kami tugasnya dikurangi banyak. Nah, kalau ada Sekolah akan memajukan non akademik. Dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber tadi dapat kami simpulkan bahwa ternyata kurikulum Merdeka ini banyak sekali kontroversinya, seperti ada yang P5 yang malah menjadi beban bagi para siswa, dan juga P5 ini tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, akan minat dan bakat, dan juga akan pekerjaan mereka dia akan mendatang. Tapi terlepas dari itu, ada hal baik yang dapat kita rasakan, seperti kita dapat memilih materi mata pelajaran sendiri, meskipun dengan fasilitas seperti sarana dan prasarana, dan juga guru yang mendidik itu kurang baik. Sekian dari saya, terima kasih.